Terima kasih Mas Ken dan Mas Afif. Ya, alhamdulillah dua MC akhir zaman kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa man lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadi muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Al-ayah. Wa qala Rasulullah SAW wa huwa shadiqul wa'dil amin. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhihi. Al-hadis al-kamakal sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam jiwa alam semesta. Dialah Allah yang telah membuat skenario terbaik-baik skenario bagi makhluknya, terutama indahnya skenario akhir zaman. Di antara skenario yang Allah ciptakan untuk peradaban manusia akhir zaman ternyata adalah skenario yang penuh dengan fitnah dan ujian. Di antara fitnah-fitnah besar yang Allah berikan kepada umat manusia akhir zaman sebagai ujian imannya adalah fitnah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Ini pernah saya bahas di pertama kali di Al-Latif ya. Ini itu masih ada logo Al-Latifnya, ada SIF ya. Tanggal berapa ini? 26 Oktober 2015. Berarti 4 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun setengah yang lalu. Baik, siapakah Ya'juj Ma'juj? Berbicara tentang Ya'juj Ma'juj, sebentar belum saya sapa ini. Ya. Siap, disapa dulu Ustaz. Ya. Yang saya hormati rekan-rekan keluarga besar Teras Dakwah yang dirahmati Allah. Ya. Yang saya hormati dan saya banggakan MC akhir zaman kita nih, Mas Afif dan Mas Ken. Gimana, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Perasaan gak ada perubahan nih? Iya. Iya, masih sendiri. Ini pertanyaan yang sudah kami duga Ustaz. Ya, pasti gak ada perubahannya. Insyaallah nanti lepas 17 April berubah semua nih. Amin. Insyaallah. Amin ya Allah. Ya. Ya, maksudnya bukan hanya yang berdua di sini, Indonesia berubah 17 April ya, betul? Amin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Gatel. Maaf. Masa tenang. Masa tenang jadi ngepal ini. Baik. Yang saya hormati juga para sepuh, para tokoh, rekan-rekan hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik. Satu kegembiraan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ketika saya kembali bertemu menyapa Jogja mulai dari kemarin hari pertama di kajian pertama di Nurul Asri, sekarang yang terakhir nih di Teras Dakwah. Kayaknya endingnya selalu Teras Dakwah ini ya. Ya, happy ending. Amin. Amin. Insyaallah ya. Selamat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah kuda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita sebaik-baik pemberi kabar gembira dan sebaik-baik pemberi peringatan. Apa kabar gembira yang disampaikan Rasulullah SAW? Adalah kabar gembira bagi mereka yang menghidupkan sunnah di akhir zaman. Ya wafirahmakumullah. Satu hal yang harus kita sadari, hari ini kita berada di satu momen, satu saat, satu masa di mana Allah sedang melakukan sebuah proses filtrasi. Allah sedang membagi dua umat Islam ke dalam dua kubu. Cuma ada dua kubu ya. Kubu yang pertama, saya agak alergi nyebut satu nih. Kubu yang pertama sama kubu nomor dua. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, yauma tahdusul malhamatul kubra, hari menjelang terjadinya malhamah kubra, yanqasamullahul muslimina ila khaimatain. Allah akan membagi orang-orang muslim ke dalam dua kubu. Jadi Rasulullah sering nyebut angka 2 ini. Nggak tahu apa isyaratnya.
Khaymatul ula, kemah pertama, kulhum mu'minuna wa laysa fil munafiquna wala kana wahda. Kemah pertama semuanya orang beriman dan tidak ada orang munafik satupun di dalamnya. Wa khaymatus tsaniyah, dan kemah yang kedua, kulhum munafiqun. Semuanya orang munafik dan tidak ada walaysa fil mu'minuna wala kana wahda. Tidak ada orang beriman satupun. Maka peristiwa demi peristiwa yang sekarang kita alami di seluruh dunia, hatta di Indonesia, itu sebetulnya merupakan cara Allah melakukan filtrasi. Siapa yang harus di kubu 01, siapa yang harus kubu kok jadi 01. Nah, siapa yang kubu pertama dan siapa yang kubu kedua. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Inilah fitnah akhir zaman. Dan yang Allah filtrasi bukan hanya orang yang tidak tahu tentang Islam atau orang yang dianggap selama ini adalah sampah masyarakat, bukan. Ini sekelas kiai, Bro. Saya minjem istilah kiai. Artinya sekelas ulama sekalipun bisa terkena oleh fitnah ini. Dahsyat luar biasa. Baik. Nah, kembali kepada tema kita kali ini, insyaallah kita akan membahas siapa Ya'juj Ma'juj. Sebetulnya Ya'juj Ma'juj ini merupakan satu dari 10 tanda besar. Ya. 1 dari 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Ya, masih ingat 10 tanda besar ini apa aja? Yang pertama, menurut hadis riwayat Imam Ahmad, yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, munculnya dukhan, ya, kabut asap yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Yang ketiga, munculnya binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia. Yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima, turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keenam baru munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, pembenaman bumi bagian timur. Yang kedelapan, pembenaman bumi bagian barat. Yang kesembilan, tenggelamnya Jazirah Arab. Dan yang kesepuluh, munculnya munculnya api dari lembah Adan Yaman yang menggiring manusia dari timur ke barat. Nah, pada saat itu jika itu terjadi, berarti bumi sudah dipenuhi oleh orang-orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Yang ketujuh, kedelapan, kesembilan itu terjadi ketika, sampai yang ke-10 terjadi ketika orang beriman sudah tidak ada di muka bumi. Karena mereka sudah dicabut nyawanya oleh sebuah angin yang bernama angin Iliyin yang berhembus dari bumi Hijaz. Hijaz adalah satu tempat antara Mekah dan Madinah. Dan Mekah Madinah termasuk Hijaz. Ada yang menyebutkan luar biasa. Ini seorang muslim yang hadir pada kajian saya waktu itu. Beliau lama kerja di Saudi Arabia, kemudian di negara-negara Timur Tengah yang lain. Beliau menemukan satu karakter yang ketika saya sampaikan ini, beliau kaget. Akan berhembus sebuah angin yang lembut, saking lembutnya angin ini disebut Iliyin, berhembus dari bumi Hijaz antara Mekah Madinah. Itu akan menjadi pencabut nyawa orang beriman. Beliau menemukan, Ustaz, saya mencatat ada karakter khusus antara Mekah Madinah. Kenapa Rasul menyebutnya angin itu berhembus dari sana? Ya, ada satu zat yang itu paling banyak terdapat di tempat itu. Satu gas. Gas ini kalau tercium oleh seseorang dalam hitungan detik, tidak lebih dari 10 detik manusia akan mati dalam waktu cepat. Ada kemungkinan gas ini yang dimaksudkan Rasulullah, yaitu gas H2S, asam sulfida. Asam sulfida ini kalau terhirup oleh seseorang itu mati seketika. Jantungnya berhenti dan paru-parunya kejang. Ya, pernah dengar orang menggali sumur tiba-tiba meninggal dunia? Nah, itu karena mencium gas itu, H2S. Nah, ternyata antara Mekah dan Madinah ini paling banyak zatnya ada di sana. Sementara Rasul mengatakan tempat ini akan banyak dilanda gempa. Maka ketika tempat ini gempa akan belah, maka gasnya akan keluar dan dia akan berhembus mencabut nyawa orang yang beriman. Nah, ini akan terjadi ya setelah kaum muslimin mengalami hari-hari yang paling kritis, yaitu hari menghadapi diantaranya selain menghadapi Dajjal, hari kritis berikutnya adalah menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Bercerita tentang Ya'juj Ma'juj tadi sudah disampaikan oleh 2 MC kita. Itu tidak terlepas dari kontroversi para ulama. Sampai hari ini pun, karena dia merupakan satu dari 10 tanda besar, termasuk dengan Nabi Isa, turunnya Dajjal dan Imam Mahdi, maka sifatnya nubuah. Nubuah ini adalah pemberitaan tentang masa depan yang pembuktiannya hanya Allah yang akan menunjukkan pada kita. Jadi setiap ulama tidak memiliki pendapat yang sama tentang siapa Ya'juj Ma'juj. Ya.
Di antara ulama kita tadi sudah membahas ya, banyak asumsinya tadi. Ya, desas-desusnya ya. Baik. Nah, berbicara Yajuj Majuj, ini tidak terlepas dari sosok yang bernama Zulkarnain. Ya, Zulkarnain ini adalah satu-satunya Fir'aun, maksudnya Raja Mesir yang menjadi Nabi dan Rasulullah. Baik. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 85, Allah menjelaskan tentang menyebut kata Zulkarnain. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Dan mereka bertanya pada engkau Muhammad tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Kau katakan oleh Muhammad, aku akan membacakan kepada kalian tentangnya. Inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami telah menguatkan dia di muka bumi. Kami telah memberikannya kekuasaan, kami telah menjadikannya raja, kami telah memberikannya kemampuan dan kekuatan, serta kami telah memberikannya wahyu. Ya. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepadanya kemampuan untuk menguasai sesuatu yang diinginkannya. Fa'at basababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Hatta idza balagha maghribasy syamsi, maka ketika dia sampai kepada tempat terbenamnya matahari. Nah, nanti kita lihat di manakah tempat terbenamnya matahari menurut para ahli ulama, maksudnya para ahli sejarah. Salah satu yang paling berbekas dan berkesan bagi saya adalah pendapatnya Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad ini dari Saudi Arabia dan beliau masih hidup, dan beliau telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun seorang diri, di mana beliau melakukan penelitian ini bersama istrinya juga, dan analisanya itu luar biasa. Sangat akurat menurut saya, maksudnya sangat presisi, dekatan dengan fakta realitasnya itu sangat luar biasa. Ya, seperti apa gambarannya nanti kita bahas para penulis ini. Ya, lanjut. Aja, ya. Pada semangat sini. Wajadahat taghrubu fi ainin hamiatin. Dia mendapati matahari itu terbenam di laut yang ada lumpur hitamnya. Ainin hamiyah ini adalah lumpur hitam. Wa wajada indaha qauman. Dan di sana dia menemukan satu kaum. Ya. Qulna ya Zulkarnain, maka kami berfirman kepada Zulkarnain, "Hai Zulkarnain, imma an tu'adziba, aku memberikan kekuasaan kepadamu. Apakah engkau akan menyiksa satu kaum yang durhaka, wa imma an ta'hida minhum fihim husna, atau engkau akan memberikan kebaikan kepadanya." Ya. Qala, maka berkatalah Zulkarnain, "Amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu." Adapun yang zalim akan kami siksa dia. Tsumma nuraddu ila rabbi, kemudian aku akan kembalikan kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu adzaban nukra. Maka Tuhannya akan menyiksanya dengan azab yang tidak taranya. Nah, tidak ada yang melakukan ini kecuali seorang nabi dan rasul. Kalimat-kalimat ini dalam ayat-ayat inilah yang membuat para ahli tafsir yakin kalau Zulkarnain adalah nabi dan rasul Allah. Berarti dia adalah satu-satunya raja Mesir yang menjadi nabi dan rasul. Ya, Zulkarnain itu bukan nama asli. Siapa nama aslinya? Ada. Ya, akan kita bahas. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini. Ya, iklan masuk iklan. Ya, iklan. Iklan. Oh, nggak ada iklannya? Oh, kalau gitu lanjut, nggak ada iklan. Wa man amana wa amila sholiha, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, falahu jazaanil husna. Maka baginya adalah balasan yang baik, balasan yang terbaik. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memberikan kemudahan kepada perintah-perintah kami, kepadanya atas perintah-perintah kami. Baik, siapakah sebetulnya Zulkarnain? Zulkarnain ini nama aslinya Amnikhatib IV. Kalau di film Hollywood disebutnya Imhotep. Tapi itu digambarkan sebagai tokoh ya jahat, Kejam. musuh dari Brendan Fraser. The Mummy. The Mummy apa The Mummy? The Mummy. The Mama. The Mama. Kok ini versi baru ini? The Mummy ya. The Mummy. Nah, karena stylish raja-raja Mesir itu kepalanya pelontos, tapi ada rambut yang dikepang yang disisakan. Ada yang satu di sini kayak Haman, ya. Ada juga yang kanan dan kiri ada dua. Nah, Zulkarnain itu kanan kiri. Jadi seperti tanduk. Di kanan ada satu, di kiri ada satu. Nah, tanduk bahasa Arabnya kornun. Dua tanduk jadi kornain.
Zu yang mempunyai. Jadi Zulkarnain itu sebutan. Artinya yang punya dua tanduk. Ya. Dan ini luar biasanya Allah sudah menyebutkan dia di dalam Al-Quran. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Alhamdulillah, makin semangat saya. Mas, tehnya dua berarti dua sesi ya? Oh, MC-nya satu. Oh, kalau ini satu Mas Afif, ini Mas Ken, saya mana? Oh, ini saya. Subhanallah. Lagi putih ya Mas ya? Putih kan Air bening. Air bening. baik. Toya peta. Baik, benar Bakumullah. Bisa dibuka di dalam Quran coba. Surat Al-Mu'min. Coba kita lihat surat Al-Mu'min. Surat Ghafir. Kok ditutup? Silakan dicek di Al-Qur'an masing-masing. Al-Mu'min. Ayat 12. Al-Mu'min surat ke surat Al-Mu'min itu surat ke-40 bukan? Ghafir. Surat Ghafir. Oh. Ya, surat Al-Mu'min itu surat Ghafir juga. Namanya di surat Mu'min Ghafir. Ayat ke-86. Kalau tidak salah 86 apa 84 coba lihat. Nah ini nih. Ayat ke-28. Ya. Nah dalam ayat ini jelas dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rajulun mu'minun, maka berkatalah seorang laki-laki yang beriman min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Ternyata ada yang beriman dari keluarga Fir'aun yang saat itu dihadapi oleh Nabi Musa. Siapa dia? Zulkarnain atau Amnihatib. Diam-diam ternyata dia beriman kepada Allah melalui Nabi Musa. Dia beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul Allah. Berbarengan dengan Siti Aisyah, ibunya sendiri, ibu kandungnya. Tanpa sepengetahuan Fir'aun. Ya. Yaktumu imanahu, yang menyembunyikan ibadah. Berarti pada saat itu Fir'aun tidak tahu kalau dia beriman. Ataktuluna rajulan, kenapa engkau hendak memerangi dan hendak membunuh seseorang yang ayyakula rabbiyallah, yang mengatakan Tuhannya Allah, wa qad ja'akum bil bayinat, padahal dia telah datang kepada kalian dengan bukti yang nyata, mirabbikum, dari Tuhan kalian. Nah, para ahli tafsir mengatakan dia inilah Zulkarnain atau Amnihatib, dan dia inilah yang kemudian setelah Fir'aun ini tenggelam, dialah yang menjadi raja Mesir. Ketika dia menjadi raja Mesir, maka dia ganti Mesir yang paganisme menjadi Mesir yang bertauhid. Bertauhid. Yang tadinya paganis menjadi bertauhid. Maaf, kacau itu lagi. Mohon maaf. Gak tahu. Baik, saya perlihatkan ini ada momen-momen di mana terjadinya peristiwa itu. Peristiwa tenggelamnya Fir'aun ini merupakan kekuasaan Allah. Ini film yang biasa disampaikan di Kerajaan Saudi Arabia oleh Kerajaan Saudi Arabia, menjadi pelajaran di bagi musim-musim yang ada di luar negeri. Salah satunya di Moskow. Ini pelajaran tauhid dan pelajaran sejarah sekaligus bagi mereka tulab yang ada di sana. Nah inilah Ramses, Fir'aun yang Allah tenggelamkan, yang mengaku Tuhan. Ganteng memang. Ya. Ini momen di mana Allah melakukan mengujinya dengan fit and proper test, uji kelayakan.
Apakah dia betul Tuhan? Kalau dia betul Tuhan, mestinya bisa berenang kan? Mestinya bisa berenang. Ternyata enggak, dia enggak bisa berenang. Berarti bukan Tuhan. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Di dalam beberapa kitab sejarah, baik tafsir Ibnu Katsir, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ataupun kitab Qisasul Anbiya, atau Sesemi bin Abdillah Al-Maglus dalam kitabnya Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin, itu menunjukkan bahwa jumlah Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa saat itu berjumlah 70.000 orang. 70.000 orang. Mereka ini yang menyeberang Laut Merah. Konsilian ini adalah saat-saat yang paling genting antara Nabi Musa dan Bani Israel. Di sini Nabi Musa alaihissalam mendapatkan cemoohan dari kaumnya sendiri. Celaka Musa, kenapa kau bawa kami ke lautan? Bagaimana kita akan bisa menyelamatkan diri dari Fir'aun? Di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya akan siap memangsa kita, membantai kita. Dan di hadapan kita ada laut yang dalam yang penuh dengan ikan paus yang akan menyantap kita. Kenapa lari ke laut? Apa kata Nabi Musa? Jangan kalian caci maki aku. Ini Tuhanku yang menunjukkan aku membawa kalian ke sini. Tunggu saja apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Para sekalian, keyakinan semacam inilah yang diajarkan Allah kepada kita. Di saat-saat paling genting sekalipun seperti Nabi ini. Di saat-saat paling menentukan, 17 April. Maka jangan lupakan Allah. Betul. Betul kan? Betul. Lalu siapa yang kita harapkan? Di belakang ada Fir'aun. Tadinya menyebut Bawaslu. Di depan ada KPU. Di tangan kanan ada Mas Ken, tangan kiri ada Afif. Maksud saya ada Senang kita bisa melihat bagaimana situasi saat ini di tanah air kita. Kita membutuhkan mukjizat bukan mukjizat ya, karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Pertolongan Allah. Apakah kita lupa kalau Allah yang membelah lautan ini adalah Allah yang kita sembah hari ini? Betul? Ya. Betul. Apakah tidak akan ada kekuasaan itu turun kembali? Tidak. Kata siapa? Pasti akan Allah berikan juga pertolongan. Nah, keyakinan ini yang harus kita tumbuhkan, para sekalian. Baik. Maka kemudian Allah perintahkan pada Nabi Musa. Betul, Allah memberikan keputusan pada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Sehingga laut pun belah dua. Jadi mohon maaf kisahnya flashback ke belakang. Ini momen nanti naik tahtanya Dzulqarnain. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. Ya, dapat kita lihat bagaimana dalamnya laut ini. Dikatakan oleh Allah Katawdin Adim. Fakana kulla firqin Katawdin Adim. Padahal belahan-belahan keduanya seperti gunung yang sangat tinggi, saking dalamnya. Sengaja Allah pilih laut yang satu ini. Ini Firaun. Kekuasaan Allah ternyata setiap kali Firaun berjalan selalu tersangkut roda keretanya atau terseok-seok dan terjerumus ke dalam satu lubang sehingga selalu tertahan. Tertahan, tidak pernah bisa sampai mengejar kaum Nabi Musa. Rantainya putus Sehingga harus balik lagi ke Solo. Rantai. Ya, ini momen tenggelamnya, Bib. Luar biasa. Hari ini tidak ada teknologi. Teknologi mana yang bisa melakukan ini, Mas? Tidak ada kan? Tidak ada teknologi yang bisa melakukan ini. Ini luar biasa. Penambah Allah. Keyakinan ini harus kita hadirkan. Ya, tidak terbuka, tidak menutup kemungkinan. Maksud saya ya, Allah menurunkan kembali mukjizat ini kepada kita. Ya, maka syaratnya adalah sudah layakkah kita untuk mendapatkan pertolongan ini. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, pantaskan diri kita agar kita layak mendapatkan pertolongan Allah tadi. Karena Rasulullah SAW mengatakan,
Idza kanatil juyus khairul juyus yathum nasrullah. Apabila pasukan yang terbaik maka pertolongan Allah akan datang. Artinya pertolongan Allah akan datang kepada bangsa ini jika kita memang sudah layak ditolong. Nah itu yang harus kita pantaskan pada diri kita. Dengan apa? Tidak lain dengan Quran dan Sunnah. Betul? Allahu Akbar. Ya mas, itu dulu mas. Nah inilah keretanya Firaun. Ya, dan di antara semua yang mati saat itu dari pasukan Firaun dan bala tentaranya, maksudnya hanya jasad Firaun yang Allah awetkan sampai hari ini. Nah ini dia Firaun. Diceritakan dalam Al-Quran itu tangan Firaun itu ke atas tangan kirinya. Dan dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tangan kirinya itu naik. Sambil dia tenggelam, dia tangannya seperti aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, namun terlambat tadi ya. Terlambat untuk pulang mas. Karena sudah di tengah-tengah kan. Walaupun lantainya putus mas. Nah waktu saat itu dia mati dalam keadaan tangannya seperti ini. Ketika ditemukan oleh pelaut Prancis, maka dia diikat tangannya dan nah diginikan. Terlihat kan? Itu ada pembersihan rutin setiap jangka 1 bulan sekali. Ketika dibersihkan, ikatannya dilepas, maka tangannya gini lagi. Itu menunjukkan kalau dia pada akhirnya pun beriman. Kenapa tidak dibiarkan begini? Ya, nanti orang-orang menduga kalau dia ternyata sudah masuk Islam, supaya orang tidak tahu, maka diikatkan kembali agar ini tertutup dari informasi dunia. Ini jahatnya mereka. Nah, ketika Firaun ini mati, tenggelam, ada 2 hal yang terjadi. Ya. Bagi Bani Israel ini merupakan kemenangan mereka. Kemenangan sebagai tukang batu yang merdeka. Jika selama ini mereka menjadi tukang batu karena dijajah oleh Firaun dan didikasikan yang dipaksa secara zolim kepada Firaun, maka saat itu mereka merdeka. Mereka tidak melupakan posisi mereka sebagai tukang batu, mason. Maka jadilah mereka tukang batu yang merdeka, Freemasonry. Adapun bagi Mesir sendiri, Mesir mendapatkan pemimpin yang baru pada saat itu. Pemimpin yang baru saat itu. Siapa? Zulkarnain. Maka dia naik tahta. Pemilik 2 apa? Tadi Ustaz pemilik 2 Pemilik 2 tanduk. Sebagai pemimpin baru. Sebagai pemimpin baru. Betul sekali. Make sense ya? Apakah ini ada hubungannya? Enggak ada. Oh enggak. Enggak ada. Enggak ada. Ingat mas, ada KPU di depan. Baik, nah para muslimin mati Allah. Maka Zulkarnain naik tahta. Maka dia rubah Mesir yang tadinya paganis menjadi bertauhid. Maka diundanglah para ulama ke istana. Ya, ulama tadi satu persatu mendoakannya. Begitu. Subhanallah. Satu persatu mendoakan. Satu persatu ulama tadi mendoakan Zulkarnain. Daripada di sini? Oh iya. Memang suhu politik di Indonesia gara-garanya jadi kayak gini nih gitu. Baik, nah wabillahi makumullah. Fakta peninggalan sejarah bahwa ternyata Zulkarnain ini orang yang sangat cerdas luar biasa. Inna makannahu fil ard, makanna lahu fil ardi. Kami kuatkan dia di muka bumi. Dia bisa melakukan apapun yang dibutuhkan dan diinginkannya. Artinya Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Salah satu anugerah yang terbaiknya adalah selain iman dan Islam, Allah berikan kemampuan untuk berpikir cerdas luar biasa. Untuk menggunakan akal sehat. Lagi-lagi kejebak saya. Akal sehat. Ya, ternyata dialah yang menjadi arsitek Mesir selama dia hidup. Indahnya Mesir pada zaman Nabi Musa itu karena arsitektur dia yang dia bangun. Dialah arsiteknya. Piramida Giza yang kita lihat ini selama ini sebagai peninggalan sejarah Mesir yang sudah berusia 3.000 tahun lebih, itu ternyata adalah buah karya dia. Begitu pula dengan The Great Wall yang ada di Cina yang diyakini sebagai benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Itu dia sendiri yang bangun. Usianya hampir sama. Ya, nilai konstruksi yang dilihat, yang diteliti, ternyata kandungannya sama dan teknik pembangunannya pun sama. Dia tidak menggunakan semen. Dia dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, dia berkata, Atuni zubarul hadid, datangkan kepadaku cairan logam. Semen yang basah diganti dengan logam yang dicairkan. Dicampur dengan pasir dan tanah. Makanya sampai sekarang dia tidak hancur. Oh, ternyata arsiteknya sama antara piramida Mesir dengan tembok Cina. Maka diyakini yang membangun tembok Cina ini adalah Zulkarnain. Begitu pula dengan keindahan negeri Mesir pada saat itu.
Namun ketika dia sudah menjadi Raja Mesir dan dirubah menjadi tauhid, dia mendapatkan perlawanan ketat dari para petinggi dewa matahari, Dewara. Ya, di sana juga ada Horus, sosok yang mengaku sebagai raja dan kemudian kehilangan satu matanya ketika melawan Zulkarnain. Di saat itulah Horus kehilangan sebelah matanya. Namun dikatakan dalam sejarah dia menang, padahal dia tidak menang. Ya, Zulkarnain pergi meninggalkan Mesir saat itu, mengembara dari barat dunia ke timur dunia.